Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oh ya, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah lolos pada tahap sebelumnya, yaitu di tahap wawancara. Saya juga ucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk mendaftar pada konseling kelompok kali ini. Nah, kita kan sudah kenal pada tahu namanya masing-masing ya? Gimana nih kalau kita perkenalannya pakai domisili tempat tinggal? Oke. Dimulai dari ibu dulu ya, nanti ke kanan ya. Nama ibu Andini, domisilinya di Surabaya. Oke, saya Indri, domisili Sidoarjo. Saya Nanda, domisili Gresik. Saya Divya, domisili Gresik. Saya Diska, domisili Surabaya. Saya Asa, domisili Jawa Barat. Saya Nandita, domisili Sidoarjo. Oke, ibu mau tanya nih, Diska tahu nggak domisilinya Mbak Indri di mana? Sidoarjo. Masih inget ya? Kalau Mbak Nandita nih, tahu nggak domisilinya Mbak Livia? Gresik. Oke, masih inget ya ternyata ya. Oke. Sebelumnya ibu jelaskan dulu ya tujuan dari proses konseling kelompok ini, yaitu terbentuknya konseling kelompok ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi dengan dinamika konseling kelompok yang sudah sesuai dengan tema yang ada di poster. Oke, sifat pertemuan kali ini tuh wajib ya teman-teman, dari pertemuan pertama hingga sesi terakhir itu bersifat wajib. Jadi teman-teman diwajibkan untuk hadir pada sesi konseling kelompok. Saya juga berharap konseling kelompok ini berjalan dengan lancar dan juga permasalahan yang sedang dihadapi teman-teman ini terselesaikan dengan baik. Itu ya teman-teman. Baik, setelah saya tadi sudah menjelaskan tujuan, sifat pertemuan, dan juga harapan saya pada konseling kelompok ini, adakah teman-teman yang ragu atau ingin berhenti dari proses konseling kelompok ini? Saya lanjut. Saya juga Lanjut. Oke, jadi teman-teman kan sudah sepakat, sudah setuju untuk lanjut pada proses selanjutnya nih ya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sifat dan norma-norma pada konseling kelompok. Yang pertama ada sifatnya, yaitu ibu juga menjelaskan pada konseling kelompok ada dua tipe. Yang pertama ada tertutup dan terbuka. Nah, yang tertutup ini anggota kelompoknya itu tetap, jadi tidak bisa ada yang keluar atau masuk gitu. Nah, kalau konseling kelompok terbuka itu anggota kelompoknya bisa bertambah atau berkurang. Jadi misalkan nih ya, Mbak Asya ini permasalahannya sudah selesai, dia bisa saja keluar karena kan masalahnya sudah selesai. Jadi teman-teman ingin tipe yang seperti apa? Kalau Mbak Livia, kelompok tertutup. alasannya gimana Mbak? Lebih nyaman aja sih, kan kita udah beradaptasi juga dari pertemuan-pertemuan gitu. Oke, kalau Mbak Nanda? Kalau saya tertutup Bu, karena kalau ada orang baru kan kita harus beradaptasi. Kalau Mbak Indri? Saya juga tertutup karena benar kata Mbak Nanda, kalau kita bakal adaptasi lagi jadi sulit, mungkin tertutup lebih baik. Kalau Mbak Udiska? Sama, saya juga tertutup karena kan lebih privacy juga, nggak perlu susah-susah buat beradaptasi lagi. Kalau Mbak Asya? Sama Bu, tertutup juga, mungkin lebih fleksibel ya secara kelompok. Kalau Mbak Nandita? Saya juga tertutup supaya lebih nyaman aja kalau bercerita dengan lain aja. Gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih kekhawatiran kalian kalau misalkan kalian memilih konseling kelompok terbuka?
Kalau boleh tahu dari Mbak Asya dulu. Oke, kalau yang terbuka ya Bu, takutnya apa namanya tuh, fokusnya itu teralihkan. Misalnya teman yang lain udah selesai, kita belum, jadi kita tuh jadi tergopoh-gopoh buat nyelesain. Takutnya nanti permasalahannya nggak selesai tapi udah diselesain gitu. Kalau Mbak Diska sendiri? Kalau saya tuh apa ya, takut kalau permasalahan saya tuh diketahui sama orang lain yang baru masuk. Kalau Mbak Livia? Kalau saya itu kayak butuh waktu buat beradaptasi sih Bu, lebih lama gitu. Jadi nanti fokus saya bukan ke penyelesaian masalah tapi ke beradaptasi. Kalau Mbak Nanda? Sama sih Bu, sama seperti teman-teman. Terus kan nanti kalau ada orang baru ya masuk ya, terus misal saya permasalahannya kan sama, hampir persis sama Nagita, lalu Nagita sudah selesai kan keluar gitu ya, lalu kan saya kayak merasa tertinggal gitu loh. Oke, kalau Mbak Indri? Saya kurang lebih sama teman-teman, tapi yang saya jadi sorotan itu ya yang adaptasi itu, karena kan nggak semua orang bisa beradaptasi. Terakhir nih Mbak Nanda. Kurang lebih sama ya Bu ya, seperti teman-teman. Mungkin takutnya saya tuh kayak beradaptasi lagi terus kurang nyaman. Oke, karena teman-teman sudah sepakat memilih konseling tertutup ya. Sebenarnya nih konseling tertutup dan terbuka itu memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing nih ya. Tapi karena teman-teman sudah sepakat memilih konseling tertutup, jadi kita akan memulai sesi selanjutnya pada konseling tertutup. Oke, lalu untuk durasinya nih, teman-teman mau berapa lama? Seminggu, 1 kali atau 2 kali, dan di hari apa aja? Di hari apa? Mulai dari Mbak Diska. 1 minggu 2 kali di hari Selasa sama Kamis. Gitu, Mbak Asya. Sama Bu, di hari Selasa dan Kamis, waktunya 1 minggu Bu. Oke, Mbak Nandita. Sama seperti Mbak Diska sama Asya, soalnya peluangnya tuh ya hari itu. Oh, gitu. Kalau Mbak Indri. Setuju sama teman-teman juga. Oh, gitu. Mbak Nanda. Setuju juga Bu, karena waktu luangnya ya gitu. Terakhir nih Mbak Livia. Sama Bu, soalnya kan lagi free kuliah. Oke, jadi free kuliahnya tuh hari Selasa sama Kamis ya. Jadi kita sepakat sesi konseling kelompok kita di hari Selasa dan Kamis. Kalau boleh tahu waktunya di jam berapa aja nih? Mau yang beda atau tetap sama? Sama siang. Siang di jam berapa teman-teman? Jam 1. Oke, jadi kita sepakat Selasa Kamis dan di jam 1 ya teman-teman. Oke, untuk durasi waktunya nih, kalian ingin di berapa menit? Ada yang 45 sampai 1 jam. Kalian pengennya di berapa lama? Dari Mbak Indri? 45. 45 sih, karena gampang. Kalau Mbak Livia? Sama 45. Mbak Diska? Sama Bu, 45 juga. Sama. Ya, sama 45. Oke. Kita semua sepakat 45 menit ya teman-teman. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kalian ingin konseling kelompoknya itu maunya di indoor atau di outdoor? Jadi di indoor itu ada di kelas dan di lab besar sama lab CC. Kalau di outdoor itu karena fasilitasnya terbatas ya, jadinya adanya di gazebo. Kalian ingin yang seperti apa? Gimana? Mau tanya Bu, Iya. boleh nggak kalau sesekali di indoor sama di outdoor? Itu boleh sih Mbak, tergantung kesepakatan teman-teman gimana, maunya gimana, kenyamanannya gimana. Kalau Mbak Diska nih maunya di mana? Kalau saya maunya di indoor, Oh, mau di indoor. Mau di kelas atau di lab Mbak? di lab sih Bu. Kalau Mbak Asya? Sama di indoor juga, di lab kan.
Dita? Di indoor juga Bu. Mbak Indri? Saya juga setuju di indoor. Oke. Mbak Nanda? Kalau saya indoor Bu, kalau outdoor nanti gampang distraksi. Oh iya sih benar. Kalau Mbak Livia? Ya di indoor. Maunya di indoor semua ya? Maunya di kelas atau di lab? Lab itu pas. Enak soalnya Bu, ada AC, Iya, Oh, nyaman juga kan. Iya, kedap suara juga benar. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan ya dari diskusi kita tadi bahwa kita memilih konseling kelompok ini bersifat tertutup dan juga durasinya 2 kali dalam seminggu di hari Selasa dan hari Kamis. Jamnya di 1 siang dan juga tempatnya di indoor di lab CC ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang norma dan aturan dalam konseling kelompok kita ke depannya. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat tentang aturan dalam jalannya konseling kita nantinya? Oke, Mbak Aisyah. Mungkin alangkah baiknya ya nanti untuk teman-teman semua jika ingin berpendapat atau bertanya menyanggah, lebih baik angkat tangan dulu, terus mendengarkan pendapat temannya. Sama ini Bu, kadang kan kita mau bertanya tuh takut diyakini atau apa gitu. Oke, itu benar sekali ya Mbak. Jadi kita memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu ya. Jadi angkat tangan dulu, mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Ada lagi? Iya, Mbak Nanda? Mungkin kalau ada yang berbicara kotor, kasar itu nanti disuruh istighfar aja Bu, juga sekali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aturannya tidak boleh berkata kasar ya. Nanti sanksinya istighfar 17 kali. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, Mbak Livia. Kayak tidak boleh bermain HP ketika konsentrasi. Oke. Dari 3 peraturan tadi, adakah yang ingin menyanggah 3 aturan tersebut? Oke, jadi kita sudah sepakat ya untuk aturannya. Ya nggak apa-apa Mbak. Emang lagi musimnya musim hujan. Ini nggak apa-apa. Jadi kita sudah sepakat untuk aturan jalannya proses konseling kelompok ini ada 3 ya Mbak. Nanti ada sanksi-sanksinya. Oke. Sorry. Ayo Mau kalau tanya dulu. iya. Berarti itu kalau semua melanggar itu hukumannya istighfar 17 kali semua. Nah, kita sepakati nih, teman-teman maunya gimana? Mau sanksinya semua disamakan atau ada yang dibedakan? Samain aja. Samain aja. Sama Bu. tapi berlaku kelipatan. Iya. Kalau kesalahannya ngulangi lagi. Oke, jadi kita sepakat sanksinya semuanya sama istighfar tapi berkelipatan ya Mbak ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum lanjut, saya mau tanya, ada nggak sih teman-teman yang ragu atau takut nih untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi? Sorry Bu, saya masih takut sih, soalnya kayak emang anggota teman-teman saya ini bisa dipercaya apa enggak sih? Sama Bu, saya juga masih ragu buat cerita. Oke, ragu, takut itu hal yang wajar ya Mbak, karena kan kita juga tidak bisa tuh, dia tuh nggak bakalan cerita, itu nggak mungkin ya. Jadi dalam proses konseling kelompok kita ada asas kerahasiaan di mana seluruh cerita yang kita ceritakan atau informasi yang saya berikan itu bersifat rahasia. Jadi di antara teman-teman dilarang untuk menceritakan di luar forum kita gitu. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi saya simpulkan ya dari diskusi kita tadi, teman-teman sepakat untuk aturan dan normanya itu ada 3 dan juga ada sanksi dari setiap kesalahan 3 aturan tadi. Lalu teman-teman juga sudah setuju dan sepakat
untuk merahasiakan cerita yang sudah kita ceritakan. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman ada ingin berhenti dari proses konseling kita hari ini? Nggak ada Bu. Lanjut. Jadi kita lanjut. Oke, dapat Ibu simpulkan dari pertemuan pertama kali ini, teman-teman sepakat untuk melakukan konseling kelompok ini dengan tipe tertutup. Dan juga durasinya 2 kali dalam seminggu di hari Selasa dan Kamis pada jam 1. Lalu teman-teman juga sepakat untuk melakukan proses konseling kelompok ini di indoor, di dalam lab ya teman-teman ya. Lalu kita juga tadi sudah sepakat untuk menerapkan aturan dan normanya, ada 3 aturan serta 3 sanksi ya teman-teman ya. Teman-teman sudah sepakat. Oke, selanjutnya nih, apakah teman-teman sudah nyaman dengan kelompok ini atau ingin berpindah keluar dari kelompok ini? Enggak Bu, Sudah sudah ada zamannya. Alhamdulillah, kayaknya teman-teman juga pada humble gitu. Alhamdulillah ya kalau Iya. sudah nyaman ya. Oke, karena pembahasan hari ini sudah cukup, kita akhiri saja pertemuan pertama kali ini ya. Kita akan bertemu lagi pada sesi kedua di minggu depan ya teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.